Perkenalkan, nama saya Dita Krisintarigan dengan NIM A1C219040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, nomor 10. Jelaskan teori psikoanalisa, teori belajar sosial, teori kognitif Piaget, dan teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Baik, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari teori psikoanalisa. Perkembangan moral dalam teori psikoanalisa adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologi. Dikatakan mengembangkan aspek moral ketika menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita akan membahas teori belajar sosial. Dalam teori ini, perkembangan moral dipandang sebagai hasil respon yang dipelajari anak seperti hukuman dan pujian. Anak akan tumbuh dan berkembang jika disertai dengan pujian-pujian yang dapat membangunnya. Serta anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama jika adanya hukuman kecil yang mengingatkan mereka. Psikoanalisa dan belajar sosial jika digabung menghasilkan pengertian dari perkembangan moral, di mana bila perilaku sesuai dengan aturan di masyarakat atau kemampuan menyesuaikan diri, maka terjadi perkembangan moral. Menurut teori Piaget dan teori Kohlberg, perkembangan moral sejalan dengan perkembangan kecerdasan individu, di mana jika meningkatnya perkembangan moral, maka akan meningkat pula perkembangan kecerdasan anak tersebut. Kita akan melanjutkan ke teori Piaget tentang perkembangan moral. Dalam teori Piaget terdapat dua tahap. Yang pertama, tahap realisme moral di usia kurang dari 12 tahun. Adapun pembagiannya yaitu usia 0 sampai 5 tahun, di mana anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Jadi kalau misalnya anak melakukan ini, dia akan berpikir nanti itu akibatnya kemana gitu. Terus usia 7 sampai 12 tahun, anak menilai berdasarkan tujuan yang dicapainya. Jadi anak melakukan suatu tindakan, dia itu punya tujuan apa yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut. Terus anak juga berkonsep tentang benar dan salahnya tindakan tersebut. Jadi anak mulai berpikir, kalau misalnya aku melakukan ini, aku udah bener nggak ya? Aku salah nggak ya? Anak sudah mulai berpikir seperti itu. Terus yang selanjutnya ada tahap operasional formal di usia lebih dari 12 tahun. Di mana dalam tahap operasional formal ini, anak mampu mempertimbangkan cara penyelesaian dari suatu permasalahan yang dihadapinya, maupun masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Terus, anak mulai berpikir nalar berdasarkan hipotesis atau dalil yang sudah ada sebelumnya. Jadi anak menyelesaikan permasalahannya menurut teori-teori ataupun dalil-dalil yang sudah ada sebelumnya. Terus anak juga melihat berdasarkan sudut pandangnya. Sudut pandang ini, sudut pandang itu. Jadi anak mulai menyimpulkan, mensinkronisasikan pemikirannya untuk melakukan tindakan tersebut. Kita masuk ke teori Kohlberg, di mana teori Kohlberg ini diambil juga berdasarkan teori Piaget. Adapun teori Kohlberg ini merupakan pendekatan melalui tahap-tahap perkembangan yang berlaku secara universal, itu berlaku secara umum maksudnya. Struktur proses berpikir dalam teori Kohlberg ini menjadi dasar perilaku moral atau moral behavior si anak tersebut. Tahap-tahap dalam operasional ini ada dua. Yang pertama itu ada tingkat prakonvensional atau moralitas prakonvensional, di mana perilaku anak tunduk terhadap kendali eksternal. Jadi di luar dari
kuasa dirinya, bisa lingkungannya, bisa keluarganya, bisa ini, bisa itu gitu. Dalam tahap ini juga dibagi dua. Tahap pertama, anak patuh terhadap aturan dan hukuman yang terjadi jika anak melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, berdasarkan relativisme hedonisme, itu tidak lagi bergantung dengan aturan dan hukuman, melainkan tentang kesenangan anak tersebut. Jadi anak senang apa, dia itu melakukan ini. Anak senang ini, dia melakukan itu. Jadi kayak kita nih kan, kita nggak bisa maksa orang untuk berbuat sesuka hati kita, tapi melainkan sesuka hati teman kita tersebut. Yang kedua, ada tingkat konvensional atau moralitas konvensional, di mana yang menjadi fokus pada kebutuhan sosial itu disebut juga konformitas. Tahap selanjutnya itu ada tahap ketiga di dalam tingkat konvensional ini. Tahap ketiga itu ada orientasi mengenai anak yang baik atau buruk. Terus itu ada tahap keempat. Dalam tahap keempat ini mempertahankan norma, otoritas, dan menyadari kewajibannya, di mana anak tersebut sudah mulai memahami kalau kita mau hidup harmonis, tentunya kalau kita mau hidup harmonis, kita harus melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas itu kesepakatannya mengerjakan ini dikumpul tanggal segini. Nah, kalau misalnya kesepakatan antara kelas itu kan ada kan, jadi maksudnya nggak ada yang nanti di luar, ada yang tertinggal, kan nggak seperti itu. Jadi kan konsepnya itu harus bersama. Terus kayak kalau misalnya kita di sekolah dulu kan, ada SD, SMP, SMA, itu pasti ada kayak kesepakatan untuk piket. Nah, itu juga dipertimbangkan. Jika kita tidak melakukan kesepakatan itu, jika kita tidak melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, maka kita itu akan dikucilkan gitu. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.